Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Al-Jami'ah Kiai Haji Badruddin, yang kami hormati seluruh jajaran pengasuh, kemudian murabi-murabiah serta muslim-muslimah dan adik-adik mahasantri, khususnya Mabna Ibnu Sina kelas Taklim Afkar Asasi yang bersama-sama belajar bersama saya dalam taklim pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah ini pertemuan kita yang kedua yang bernuansa live streaming YouTube. Luar biasa sekali ya. Tidak apa-apa ya, ini tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita bersama. Baik, dalam sesi kali ini kita akan mulai masuk pada pembelajaran Ta'limul Afkar ya. Ta'lim Afkar sendiri apa sih sebenarnya? Ta'lim Afkar itu adalah pembelajaran ya kitab kuning, khususnya di tentang pembelajaran fikih, tauhid, dan juga tentang amaliyah ubudiyah Islam ya, yang telah kita semuanya mungkin pernah pelajari, dan ini adalah penguatan-penguatan. Kitab yang digunakan adalah kitab Safinatun Najah ya. Nah, baik, yang pertama saya akan masuk dulu kepada pembelajaran kita, yaitu mengenai kitab Safinatun Najah ya. Banyak sekali referensi-referensi mengenai kitab ini ya. Yang pertama saya akan sampaikan ya, kitab Safinatun Najah ini adalah kitab ringkas yang mengenai dasar-dasar ilmu fikih ya, terkhusus menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, kitab ini ditujukan bagi para pelajar dan pemula ya, sehingga hanya berisi kesimpulan hukum fikih saja ya, tanpa menyertakan dalil dan dasar pengambilan dalil dalam penetapan hukum. Nah, meskipun begitu ya, juga masih terdapat beberapa permasalahan fikih yang tergolong ikhtilaf ya di kalangan ulama ahli fikih antar madhab ya, bahkan di kalangan ulama madhab Syafi'i sendiri ya, sehingga diperlukan kesungguhan atau panduan dalam memilih pendapat yang lebih tepat ya, atau rojihnya ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Maka nanti dikaitkan dengan hadis Arba'in. Kitab ini ditulis oleh Salim bin Sumer Al-Hadrami ya, seorang ulama asal Yaman yang wafat di Jakarta ya, pada abad ke-13 Hijriah ya. Kitab ini populer di kalangan pondok pesantren Nahdliyin dan masuk sebagai salah satu materi kurikulum dasarnya ya. Siapa pengarangnya? Ya adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumer Al-Hadrami. Luar biasa. Beliau seorang ulama Yaman yang wafat di sini, di tempat kelahiran kita semua di Indonesia ya. Kemudian saya masuk kepada pengarang ya. Beliau adalah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ya. Nah, beliau ini adalah seorang yang terkenal santun ya, kemudian senantiasa berzikir ya, selalu dawam zikri kepada Allah serta banyak membaca dan mengajarkan Al-Qur'an begitu. Ya, oleh karena itu beliau mendapat gelar juga, yaitu Al-Muallim ya, merupakan gelar bagi orang-orang Hadramaut Yaman ya, terhadap orang yang sibuk dengan mengajarkan Al-Qur'an. Muallim itu artinya kan pengajar ya. Dalam hal ini pengajar Al-Qur'an ya. Mazhab beliau adalah Syafi'i ya, yang mana menjadi mazhab mayoritas dari penduduk Hadramaut Yaman. Sama dengan kita di Indonesia, di Yaman juga mazhabnya yaitu mazhab Imam Syafi'i. Beliau itu diajar sendiri oleh ayahanda beliau, yaitu Syekh Abdullah bin Said ya. Itu salah satu ya, dan juga guru-guru yang lain begitu ya. Kemudian ini beliau punya keistimewaan ya, Syekh Salim ini ya, Al-Alamah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami, dikenal sebagai ulama ahli fikih, kemudian pengajar atau al-muallim tadi, kemudian hakim agama atau al-qadhi ya. Kemudian ahli politik juga, siasah. Kemudian yang terakhir, beliau adalah ahli dalam urusan kemiliteran. Luar biasa ya.
semua multi talent sekali. Hakim, kemudian mualim, guru, kemudian ahli fikih, kemudian politikus, dan juga ini orang militer. Tempat lahir beliau di Hadramaut ya, desa bernama di Asbub di lembah Hadramaut Yaman ya, tempat lahirnya para ulama-ulama. Syekh Salim ini tidak hanya dikenal dalam bidang ilmu fikih Quran ya, beliau juga seorang qadhi yang terkenal adil, zuhud, politikus, pengamat militer negara-negara Islam. Beliau hidup abad ke-13 Hijriah ya, adik-adik sekalian. Kemudian beberapa syarah-syarah tentang kitab kita yang akan kita pelajari ini, Safinatun Najah ini. Yang pertama adalah kitab Kasyifatus Saja ya, ala Safinatin Najah. Kemudian ada kitab yang lain, Durratus Saminah, Hasyah ala Safinah ya. Hasyah itu ya ringkasannya. Kemudian kitab Nailur Roja, Syarah Safinatun Najah. Kemudian kitab Nasimul Hayah atau Syarah Safinatun Najah juga. Yang kemudian selanjutnya adalah kitab Inaratut Duja Bitanwiril Hija, Syarah Safinatun Najah ya. Banyak sekali kitab-kitab, artinya kitab ini benar-benar sudah sangat masyhur dan juga digandrungi oleh para muta'alim, pembelajar ya. Nah, sebagai informasi ya, bahwa kitab ini ya isinya ada rukun Islam, isinya ada rukun iman, makna kalimat tauhid ya, 3 ini yang akan kita pelajari nanti di awal. Kemudian bab tanda-tanda balik, kemudian syarat bolehnya memakai batu untuk istinja, kemudian bab niat dan tertib, hukum-hukum air yang mewajibkan mandi, dan seterusnya. Ada banyak ya, nanti saya sampaikan nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, kita adik-adik sekalian bisa langsung masuk ya, masuk ke bab pertama, yaitu Arkanul Islam, kemudian Arkanul Iman, dan juga makna kalimat tauhid. Nah, begitu arti kalimat tauhid. Baik, sebelum kita masuk ya, kita bersama-sama marilah kita bertawasul dan juga mendoakan para mualim-mualim kita yang mungkin telah wafat dan juga mengamalkan ilmunya kepada kita semuanya, untuk guru-guru kita, kiai-kiai kita, masyayikh kita, kemudahan orang tua kita dalam mencari rezeki, kemudian guru-guru kita dalam mengamalkan ilmu, dan kemudahan kita semuanya dalam belajar menuntut ilmu, niat lillahi ta'ala, li izalatil jahli, li naili ridho illahi ta'ala, li duhulil jannah bi ulumihim ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, ini saya live streaming di YouTube ini. Nanti harapan saya adik-adik juga sambil membaca dan membuka PDF kitab Safinatun Najah ya. Nanti akan saya bagikan di grup atau dibagikan oleh Kak Ozi di Mabna Asina di kelas Asasi E ya. Nanti dibagikan PDF-nya sambil membaca ya, scroll di PDF kitabnya, atau yang punya kitab silakan dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana fi ulumihi fid daraini amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di sini ada lafadz basmalah ya. Saya pertama akan jelaskan dulu penjelasan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa bismillah mengandung keberkahan. Oleh karena itu ya, kita dianjurkan, bahkan ya menurut sebagian ulama diwajibkan melafalkannya pada setiap awal aktivitas dan perkataan. Maka betul sekali, sudah benar, di dalam setiap kitab-kitab yang sering kali kita baca, kitab-kitab salaf khususnya ya, itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana
fi ulumihi fid daraini. Amin. Nah, begitu ya. Nah, namun ya dalam Hasyiah Bajuri dari Fathul Qorib ya, hukum membaca basmalah dengan memandang sesuatu yang dikerjakan seorang itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ya, hukum membaca basmalah ini sebelum taklim atau sebelum baca kitab ya, yang pertama adalah sunnah, yaitu pada setiap perkara yang dianggap baik menurut syariat. Hal ini karena adanya hadis di atas seperti mengarang, menulis, membaca dan lain-lain ya. Sunnah hukumnya membaca basmalah ini. Kemudian ada yang kedua yaitu haram ya, baca bismillah bisa haram ini ya, yaitu apabila perkara yang dikerjakan dzatiyahnya haram seperti minum arak, berjudi, mencuri dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan perkara dzatiyah yang tidak haram ya, lalu diharamkan karena adanya sebab yang baru. Maka tetap disunahkan baca basmalah seperti wudhu dengan menggunakan air yang digosok ya. Kalau mau berbuat perbuatan jahat ya, mau baca bismillah berapa kali pun tetap haram hukumnya ya. Nah, itu begitu. Maka membaca bismillah tetap haram, tidak menghalalkan perbuatan yang haram, begitu ya. Kita lanjut. Ada yang ketiga yaitu makruh ya. Membaca basmalah ini bisa jadi makruh. Kenapa? Apabila perkara yang dikerjakan dzatiyahnya makruh seperti melihat pada farji ya, kemaluan istrinya, yaitu makruh ya, tidak boleh membaca terus melihat itu. Kemudian merokok ini makruh ya sebenarnya hukumnya ya. Para ulama berpendapat bahwa rokok secara dzatiyah hukumnya adalah makruh ya. Baca bismillah rokokan tetap makruh ya, dan lain-lain. Hal ini juga berbeda dengan perkara yang diharamkan ya. Karena ada sebab yang baru, maka tetap disunahkan baca basmalah seperti memakan bawang merah atau bawang putih. Makruh loh aslinya itu ya, tapi disunahkan juga mau makan membaca basmalah. Kemudian hukum yang keempat, wajib, yaitu kita ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Wajib ya. Kita kan sholat itu kan ada Al-Fatihah ya. Melafalkan bismillah adalah bentuk upaya seorang mukmin agar hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tindak laku keseharian, karena hidup ini hanya bergantung kepada Allah. Ketika Allah berkehendak maka jadilah ya. Jadi misal saja dalam beberapa menit saja di dunia ini ya, seandainya apapun ya, oksigen ini dihilangkan, maka yes, apa yang terjadilah kalau di tangan Allah, begitu ya. Nah, maka kenapa wajib itu tadi, karena Al-Fatihah merupakan rukun wajib dalam sholat. Maka ketika tidak membaca basmalah maka ya tidak sah atau batal ya. Kemudian ya, kalau Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ya. Setiap perkara baik yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim maka perkara itu terpotong ya, percuma atau tidak dianggap ibadah. Kita masih di basmalah loh ini ya, di awal kitab ini ya. Kemudian Ibnu Marduwiyah dari hadis Yazid bin Khalid ya, dari Sulaiman bin Buraidah dalam sebuah riwayat Abdul Karim Abi Umayyah dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW, sebuah ayat diturunkan kepadaku, ayat yang tidak pernah diturunkan kepada seorang nabi selainku kecuali Sulaiman bin Daud. Ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ya. Ibnu Murduwiyah ya, dan hadis riwayat Tobroni ya. Nah, ini kaitannya dengan bismillah ya, di kitab Safinatul Najah ini ya. Kemudian makna daripada bismillah sendiri yaitu terdiri dari 19 huruf dan diawali huruf ba ya. Syekh Said Bakri Al-Maki bin Said Muhammad Syaito Ad-Dimyati dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya menjelaskan, wa qalu auda'allahu jami'al ulumi fil ba'i ay bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu fa wujudul awalimi bi. Ulama ahli tasawuf mengatakan Allah menitipkan seluruh ilmunya ya pada huruf ba, ba-nya bismillah itu loh. Nah, yaitu karena kekuasaanku bi, wujud
lah segala sesuatu yang telah ada, karena kekuasaanku pula terwujud yang akan ada, dan adanya alam semesta adalah atas kekuasaanku. Luar biasa, luar biasa. Yang kemudian yang kedua, Syekh Said Bakri Al-Maki ya menambahkan bahwa ba merupakan huruf bibir atau fam. Melafalkannya menjadi sebab terbukanya mulut, sebagaimana yang terdapat dalam ayat Fa'id akhoda rabbuka min baini adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini ya, atau keesaan Tuhan. Quran surah Al-A'raf 172. Kemudian di sana juga masih banyak sekali makna-makna Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, huruf ba dalam basmalah selamanya dibaca kasroh. Dalam i'rab, huruf ba merupakan huruf jar yang mana khos bertempat pada kata benda saja, yakni wal ismi qad hassoso bil jarri. Lafadz bismi terdiri kata yaitu ba dan ism yang biasanya diartikan dengan menyebut nama bismi. Pada lafadz basmalah dalam Rosem Utsmani ya, tidak ditulis bismillah, namun alifnya dibuang menjadi bismillah ya. Bismillah itu kan setelah ba alif ya. Tapi dalam Rosem Utsmani itu alifnya itu dibuang. Kalau kita perhatikan tulisan bismillah itu kan setelah ba ya, biasanya kan ada alif ya. Nah, ism karena ismun itu ada alifnya. Nah, itu dibuang karena alif mengandung makna yang berlawanan dengan huruf ba pada awal basmalah. Ini unik secara nahwiyah, adik-adik. Nah, sungguhnya pada huruf alif terkandung makna merasa paling tinggi derajatnya, merasa paling banyak memilikinya dan berfungsi untuk memanjangkan bacaan. Karena sebab inilah ya huruf alif dibuang. Syekh Said Bakari Al-Maki bin Said Muhammad Syato Ad-Dimyati di kitab Kifayatul Atqiya ya, itu yang dijelaskan beliau ya. Kemudian Ibnu Marduwiyah ya meriwayatkan dari Abu Sa'id, Rasulullah bercerita bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah diserahkan kepada seorang guru untuk belajar menulis. Gurunya mengatakan, tulislah. Nah, apa yang harus kutulis? Kata Nabi Isa, Bismillah. Kata gurunya, apa itu Bismillah? Tanya Nabi Isa, aku sendiri nggak tahu ya, kata gurunya. Nabi Isa menjawab, baknya itu Baha'ullah atau keelokan Allah. Sinnya Sana'uhu atau keagungannya. Mimnya Mamlakatuhu atau kekuasaannya. Ya, Allah Ilahul Aliyah atau Tuhan para Tuhan. Ar-Rahman Rahmanud dunia atau pengasih dunia. Ar-Rahim Rahimul akhirah atau pengasih akhirat. Nah, ini adik-adik sekalian, kitab Safinatun Najah atau perahu keselamatan. Safinatun Najah itu safinahnya itu perahu, najahnya itu keselamatan. Apa maksudnya ya? Karangan ulama Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami yang kelahiran Yaman kemudian wafat di Jakarta. Beliau berasal dari Hadramaut Yaman ya. Beliau menghabiskan masa hidupnya di Nusantara, tepatnya di Batavia. Dulu Jakarta Barat itu namanya Batavia ya. Ini berisi tentang kajian fikih yang menjadi pedoman dasar pesantren hampir di seluruh Nusantara yang bermadzhab Syafi'i ya. Ya kita ini ya, termasuk pesantren Mahat ini ya Mahat yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian ini ada keistimewaan. Tadi keistimewaan Syekh Salim. Ya, sekarang ini keistimewaan kitab Safinatun Najah. Ya, adalah ditulis dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah difahami. Ya, tadi nggak ada embel-embel apa namanya ayat-ayatnya, hadis-hadisnya tidak ada. Ya, dijelaskan secara
simple, sangat simple sekali. Nah, makanya kita perlu ada sarah-sarah ya, perlu ada eh, referensi-referensi tambahan. Nanti kita cari bareng-bareng. Ya, selain itu, kitab ini sesuai dengan selera dan apa yang dibutuhkan oleh Nusantara, orang Indonesia. Ya, karena beliau menulis kitab ini ketika mensyiarkan ilmunya di Indonesia. Ya, meskipun dalam kitab ini tidak memuat teks hadis dan Al-Quran di dalamnya, namun referensi ulama dari kitab Safinatun Najah adalah berdasar Al-Quran dan hadis. Begitu. Nah, kitab ini mencakup pokok-pokok agama ya secara terpadu, lengkap dan utuh, dimulai dengan bab dasar-dasar syariah, kemudian bab bersuci, kemudian bab sholat, bab zakat, bab puasa, ya, dan bab haji yang ditambahkan oleh para ulama lainnya. Itu ya secara garis besar atau rincian daripada pengenalan kita tentang kitab Safinatun Najah yang mayoritas akan kita gunakan di subbabnya untuk pembelajaran kita sesuai dengan silabus yang telah ditulis oleh tim dari Ta'lim Afkar. Nah, baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita akan masuk pada bab yang pertama daripada kitab Safinatun Najah ini yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu sebentar. Yaitu bab Arkanul Islam ya, rukun rukun Islam, kemudian Arkanul Iman atau rukun iman, dan juga makna kalimatut tauhid ya adik-adik sekalian. Ini saya sudah ringkas, kemudian saya ingin memaparkan kepada adik-adik isi daripada kitab Safinatun Najah ini ya. Ini sambil saya terangkan ya, harapan saya adik-adik bisa sambil membaca ya, sambil buka kitabnya ya. Nanti sembari ini melihat ngaji di live streaming ini, adik-adik juga sambil membuka kitab Safinatun Najahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akan saya baca dulu. Oke. Yang pertama kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faslun fi arkanil Islam ya. Faslun ya. Fasal atau bab pertama fi arkanil Islam, di rukun Islam. Ini di PDF-nya halaman 15 ya. Arkanul Islami khamsatun ya. Adapun rukun Islam khamsatun ya, yaitu 5. Oke ya. Yang pertama ya, bawahnya halaman 16, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan
bersaksi juga bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamus sholati, yaitu dan mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah atau ke Mekah, man istata'a, bagi siapapun, ilaihi sabila, yang mampu menunaikannya. Nah, baik ya, itu halaman 16 ya, tentang arkanul Islam. Berarti ada berapa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah 1, wa iqamus sholati 2, wa ita'uz zakati 3, wa shaumu ramadhana 4, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila 5. 5 rukun Islam. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama ya, syahadatu alla ilaha illallah ya. Kita berbicara dulu mengenai rukun Islam. Rukun Islam ini merupakan keadaan yang dilakukan dengan anggota badan dan mengikuti sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan dan menaati apa yang diperintahkan ya. Sedangkan iman adalah kepercayaan hati terhadap apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Begitu ya, secara makna ya, istilahnya. Nah, ketika seorang Islam maka disebut muslim dan orang beriman disebut mukmin. Nah, oleh karena itu Islam dan iman ini harus selaras dan seiring agar menjadikan muslim yang taat. Iman mengantarkan pada kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Nah, cara untuk mendapatkannya yaitu dengan menjalankan rukun Islam dengan sempurna. Itu kaitannya ya. Iman tahap pertama dalam perjalanan menuju Tuhan adalah tekad yang kuat, yang berarti pernyataan iman yang kokoh dimulai dari ya, menyehatkan hati yang sakit menjadi hati yang sehat. Tekad tersebut harus ditanamkan kuat-kuat agar bisa lepas dari keterikatan harga diri dan materi duniawi. Nah, tekad ini disimbolkan dengan syahadat dan inilah makom pertama. Nah, harga diri tadi sebenarnya adalah disebabkan oleh sifat sombong atau angkuh. Kesombongan itu bisa dilebur dengan mendirikan sholat dengan benar. Jika sudah demikian, seorang tidak akan merasa dihina oleh orang lain. Ia hanya merasa hina jika melanggar aturan Tuhan, aturan Allah. Walhasil ya, dihina dan dipuji orang itu rasanya sama. Inilah makom kedua yang dijelaskan makna doa iftitah gitu ya. Nah, ini kemudian lalu untuk menghapus sifat angkuh dalam diri, maka seorang muslim dianjurkan untuk berinfak dan wajib membayar zakat. Syahadat, sholatnya yang ketiga yaitu membayar zakat. Terdapat tingkatan dalam memberi, mulai dari memberi dengan terpaksa, dengan riya, ya. Akhirnya dengan senang hati. Jika sudah demikian, seorang diharapkan mampu mencapai derajat tinggi, ya, tertinggi dari berinfak dan zakat, ya, itu. Inilah makom ketiga, yaitu macam-macam zakat ya. Kita kalau ingat ya, zakat itu ada zakat fitrah, kemudian zakat mal, kemudian di luar zakat ada hibah, ada hadiah, dan yang lain-lain. Itu ada makomnya juga ya, makomnya. Maksudnya kita ini yang ada ya, beberapa di antara kita, ya mungkin saya sendiri juga pernah mengalami berzakat, kemudian ada masih rasa kayak ini loh aku zakat kayak gitu. Makanya zakat itu dianjurkan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah, itu artinya tidak boleh riak ya, biar berpahala. Nah, begitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu puasa dan haji. Nah, puasa ini adalah ibadah vertikal, tapi hikmahnya kita dapat merasakan manisnya berpuasa baik secara vertikal maupun horizontal. Apa sih? Vertikal itu ke atas. Ya. Hubungan manusia dengan Allah. Al-hablum minallah. Kemudian horizontal, hablum minan nas. Dengan puasa kita akan lebih mampu menghayati penderitaan orang lapar.
dan susah. Sedangkan dalam ibadah haji terdapat wukuf di Arafah. Di sana pelaku haji dituntut untuk memaknai ritual tersebut sehingga pada akhirnya menyadari siapa Tuhannya dan siapa dirinya itu. Jika nilai-nilai dari ibadah ini dihayati, maka akan berbuah kesadaran diri yang dalam. Dalam ibadah haji seringkali disebut hajjun mabrurun atau haji yang mabrur. Baik. Nah, begini ya adik-adik sekalian, itu tadilah maka kenapa rukun Islam itu runtutannya seperti itu, mulai dari syahadat ya. Setelah kita ini bersaksi aja dulu gitu, syahadat itu kan kalimat ya, ucapan ya, yang disertai dengan keyakinan. Nah, maka syarat orang masuk Islam itu ya itu saja, hanya melafalkan saja. Nah, kemudian urusan hatinya itu nanti Allah yang tahu ya begitu. Nah, pertama melafalkan ya, melafalkan syahadat bahwa saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya, kemudian Rasulullah adalah utusannya. Kalau Allah saja ya tidak cukup, atau Rasulullah saja tidak cukup, maka dua ini adalah satu paket begitu yang harus kita yakini ya, bersama-sama begitu. Nah, kemudian ya ini tadi saya menjelaskan tentang kalimat doa iftitah ya. Di dalam doa iftitah itu menjelaskan bagaimana pasrahnya manusia kepada Allah ya, terhadap segala ketentuan dan juga terhadap segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah, baik adik-adik sekalian, melanjutkan daripada itu ya, dalam bab yang berkaitan dengan puasa ya, kita ini di sana dijelaskan bahwa sama rasa ya, sama artinya begini, kita ini dituntut ya, selama kita menjadi seorang muslim maka kewajiban puasa itu terus ya berlaku kepada kita ya. Nanti ada penjelasan sendiri, kecuali ya ada kan wa in kuntum mardo aw ala safarin, yang sakit atau dalam perjalanan begitu, itu tidak apa-apa, tidak berpuasa begitu ya. Atau yang sudah tua renta kemudian atau anak yang belum balik itu tidak apa-apa, tidak puasa. Nanti ada penjelasannya sendiri. Tapi selama kita seorang muslim yang kuat balik dan tahu, maka gitu kita wajib berpuasa. Apa esensi daripada puasa itu? Ya, di sini saya jelaskan, kita biar sama-sama merasakan, biar fair lah gitu kan ya. Orang yang kaya sekali, kemudian orang yang miskin sekali, semuanya kena kewajiban puasa itu. Nah, biar apa? Biar sama-sama merasakan. Dengan seperti itu kita menjadi punya rasa empati, introspeksi, kemudian saling merasakan satu dengan yang lainnya. Nah, baik. Hajjun mabrurun atau haji yang mabrur. Emang ada haji yang nggak mabrur ya? Ada adik-adik. Nah, itu semuanya yang tahu adalah Allah. Apa niat kita? Innamal a'malu binniyah. Bagaimana niat kita? Bagaimana? Saya pengen haji nih. Kenapa? Gitu. Ya biar ada gelarnya. Gitu kan. Mencari gelar haji begitu ya. Nah, itu dipertanyakan keikhlasannya. Tapi segala sesuatu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik, itu mengenai arkanul Islam. Yang kedua yaitu arkanul iman. Faslun fi arkanil iman. Arkanul imani sittatun. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, arkanul imani sittatun ya. Adapun rukun iman sittatun ada 6. Antu'minu billahi ya. Yaitu beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab Allah, wa rusulihi dan rasul Allah, wa bil yaumil akhiri dan hari akhir atau hari kiamat, wa bil qadri khairihi wa syarrihi dengan qadarnya ya,
baik itu khairihi, baiknya, wa syarrihi, maupun buruknya, ya, minallahi ta'ala, adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Rukun iman, ya, dalam kitab Kasifatus Syaja, syarah kitab Safinatun Najah, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, menyebutkan tingkatan-tingkatan iman kepada Allah, ya. Namun ada baiknya jika kita terlebih dahulu melihat pengertian iman itu sendiri, ya. Menurut beberapa ulama, menurut Al-Jurjani, ya, dalam At-Takrifat, secara bahasa iman adalah membenarkan dengan hati, atas tiku bil kolbi, ya. Sementara menurut syariat iman adalah meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Definisi itu, ya, sejalan dengan yang dikemukakan Ibnu Hasim Al-Andalusi Al-Qurtubi, ya, dalam Al-Faslu fil Milal, ya. Hanya saja menurut Ibnu Hasim, keyakinan hati dan pengakuan lisan itu harus berlangsung secara bersamaan. Artinya nggak boleh ngomong dulu baru hatinya kapan-kapan lah saya iman, gitu. Paham ya maksud saya? Jadi ketika berbicara maka hati ini juga harus langsung seketika itu, rentak hati itu juga harus sudah iman, yakin nih, gitu kan, kalau Allah ini Tuhan saya. Maka kata-kata yakinnya asyhadu alla ilaha illallah dan hatinya harus sejalan, gitu ya. Itu menurut Ibnu Hasim Al-Andalusi, ya. Dia menambahkan bahwa amal perbuatan tidak termasuk ke dalam unsur definisi iman sebagaimana yang dikemukakan para ulama lain, karena amal perbuatan adalah konsekuensi dari iman itu sendiri. Karena itu berdasarkan definisi di atas, Al-Jurjani mengatakan orang yang bersaksi, berikrar dan meyakini tetapi tidak beramal, maka dia adalah fasik. Sementara orang yang bersaksi dan beramal tapi tidak meyakini, maka dia adalah munafik. Orang yang tidak bersaksi meskipun meyakini dan beramal, tetaplah dia itu orang yang kufur. Adapun yang berpendapat bahwa iman adalah pembenaran yang pasti terhadap perkara yang sesuai dengan realita berdasarkan dalil-dalil yang kuat, baik dalil akli, rasional atau dalil nakli, ayat-ayat Al-Quran, hadis, ijma, qiyas yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya. Pembenaran pasti, ya, maksudnya tidak ada keraguan sedikit pun terhadap perkara yang diimani, kemudian sesuai dengan realitas. Maksudnya tidak ada dapat dibenarkan keimanan kepada para perkara yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, seperti beriman bahwa malaikat adalah anak Allah, sebab faktanya tidaklah demikian, ya. Dia tidak beranak dan tidak boleh diperanakan, begitu ya. Nah, Al-Jurjani juga memberikan pengertian bagi iman menjadi 5 macam, ya. Iman matbu, ya, ini iman pada malaikat. Yang kedua iman maksum, yaitu iman kepada para nabi. Kemudian yang ketiga iman maklub, yakni iman orang-orang mukmin. Dan iman mauquf, ya, ini iman orang-orang bid'ah. Yang kelima terakhir iman mardud, ya, ini iman orang-orang yang munafik. Nanti kita diskusikan, ya. Ini saya jelaskan pembagian-pembagian saja, ya. Saya dari tadi menjelaskan pembagian-pembagian, kemudian pendapat-pendapat. Nanti kita akan diskusikan ini nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian saya langsung kepada penjelasan rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah, syahadat. Al-imanu antu'minu billahi, ya, percaya pada zat Allah dan sifat-sifatnya. Sifat Allah itu terbagi dalam beberapa bagian, ya. Ada yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah. Secara singkat sebagai berikut, sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah masing-masing ada 20 yang saling berlawanan. Wujud lawannya Adam, ada lawannya tidak ada, ya. Qidam lawannya hudus, dahulu atau sudah lawas atau legend lah. Kemudian lawannya adalah baru, hudus. Kekal atau bakok lawannya berubah-ubah atau fana. Tidak menyerupai sesuatu makhluk, mukhalafatul lil hawadisi lawannya menyerupai sesuatu. Al-masalatu lil hawadisi. Kemudian yang kelima berdiri sendiri, dia mengumpulkan lawannya, ya, berhajat kepada yang lain atau al-ikhtiyaju li ghairihi. Esa atau wahdaniyah lawannya berbilang atau wujud. Syarik atau bersekutu. Kuasa atau kudroh lawannya tidak berkuasa atau ajz. Berganda, irodah lawannya terpaksa.
mengetahui ilm, atau lawannya bodoh jahil. Ya, irodah tadi lawannya karohah. Hayat atau hidup lawannya maut atau mati. Sama mendengar lawannya tuli sumum. Basor melihat lawannya umyun. Kalam berbicara lawannya hukmun. Kemudian qadiron berkuasa lawannya ajizan, ya tidak berkuasa. Muridan berkemauan lawannya mukrohan atau terpaksa. Aliman berpengetahuan lawannya jahilan bodoh. Hayan hidup lawannya mayitan mati. Samian mendengar lawannya asam atau tuli. Kemudian basiron melihat lawannya akma atau buta. Mutakaliman berbicara lawannya abkam atau bisu. Itu ya sifat-sifat Allah dan lawannya. Adapun sifat jaiz bagi Allah adalah bahwa Allah berbuat apa yang dikehendaki, seperti dalam Al-Quran disebutkan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru, dan Tuhanmu menjadikan dan memilih barang siapa apa yang dikehendakinya. Kemudian Allah menjadikan alam ini bukanlah suatu keharusan ya. Apabila menjadi suatu keharusan berarti semuanya hawadis. Itu tidak mungkin terjadi namanya. Apabila Allah menghendaki maka terjadilah barang itu berwujud, dan apabila Allah tidak menghendaki maka tidak pula terwujud. Dari keterangan itu semuanya ternyata Allah itu membuat atau tidak membuat segala sesuatu yang mungkin ini adalah kemungkinan belaka. Sifat membuat alam ini atau tidak membuatnya adalah sifat jaiz bagi Allah. Artinya hal itu bisa saja boleh terjadi atau tidak terjadi. Apabila dikehendaki maka hal itu dilakukan atau diadakan terjadi. Apabila tidak dikehendaki maka ya tidak akan terjadi. Semuanya itu ya apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ya. Malaikat itu tidak sama dengan manusia di dalam sifat-sifat dan pekerjaannya. Bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, dalam keadaan biasa, tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Malaikat itu sebangsa ruh ya, sebangsa ruh saja. Kita tidak diwajibkan mengetahui hakikat malaikat itu. Cukup kita mempercayai saja akan keberadaannya dengan sifat-sifat yang tersebut dalam Al-Quran. Para nabi dan rasul dapat mencapai malaikat ya, maksudnya dapat mencapai malaikat pembawa wahyu yang terkadang menjelma sebagai manusia dengan kehendak Allah, dan terkadang pun tidak bertubuh seperti manusia ya. Keterangan-keterangan tentang malaikat dan sifat-sifatnya itu di dalam Al-Quran banyak sekali ya. Di antaranya ini, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mindarin. Turunlah ruhul amin, Jibril, dengan membawa Al-Quran ya di hatimu supaya engkau menjadi salah seorang daripada orang-orang yang memberikan peringatan. Surat Asy-Syu'ara. Kemudian ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sesuatu perkataan yang dikatakan melainkan mesti ada malaikat yang mengawasi dan meneliti. Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi mukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah kamu akan dinantikan oleh malaikat maut yang diwajibkan mencabut segala nyawa kamu, kemudian kepada Tuhanmu ingatlah kamu dikembalikan. Surah As-Sajdah ayat 11 ya. Malaikat itu banyak sekali dan hanya diketahui oleh Allah sendiri. Kemudian nama-namanya, pekerjaannya juga sendiri-sendiri. Nama-nama itulah yang dihubungkan dengan pekerjaannya. Pekerjaan yang disebutkan di Al-Quran ya, menurut keterangan Rasul ada banyak sekali ya. Di antaranya ini, satu, membawa wahyu dari hadirat ilahi kepada para nabi dan rasul, dinamakan Ar-Ruhul Amin atau Jibril atau Ar-Ruhul Kudus.
itu malaikat Jibril salah satunya, yang bertugas untuk itu. Yang kedua, membawa rizki kepada semua makhluk, itu pekerjaannya siapa? Yaitu malaikat Mikail. Yang ketiga, meniup sangkakala. Tahu sangkakala ya, trompet yang ketika ditiup maka musnahlah segala yang ada di semesta ini, yaitu malaikat Israfil, kemudian mencabut nyawa dari tubuh makhluk ya, yang dinamakan Israel. Kemudian 5 dan 6 mengawasi dan meneliti pekerjaan manusia, dinamakan Rokib dan Atid. Nah, begitu, mencatat pekerjaan manusia. 7 dan 8 menanyai tiap-tiap orang dalam kubur, dinamakan Mungkar dan Nakir. Man Rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Itu pekerjaannya malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian 9 menjaga neraka atau dinamakan Malik atau Zabaniyah, yang masyhur Malik ya. Kemudian yang 10 adalah menjaga surga atau dinamakan Ridwan. Oke. Selanjutnya, iman kepada Rasul ya. Bilangan para nabi dan rasul itu banyak ya, jumlahnya banyak ya, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang tahu pastinya ya, itu juga Allah ya. Dijelaskan dalam Al-Quran begini, walaqad arsalna rasulam min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau, di antara mereka itu adalah ada yang telah kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Al-Mu'minun ayat 78. Yang sudah diceritakan ke kita itu berapa? 25 ya. Nah, di Al-Quran dengan riwayatnya masing-masing ya, jumlahnya 25 orang nabi dan rasul. Nah, itulah yang wajib kita percayai dengan pasti. Nah, nama-nama para nabi tersebut ya, di antara yang kita tahu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Su'aib. Selanjutnya di antara 25 orang itu ada 5 rasul yang punya kelebihan yang istimewa. Mereka itu dinamakan ulul azmi, artinya para nabi dan rasul yang punya ketabahan luar biasa. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, mengingat tugas para rasul ini adalah sebagai utusan Allah ya, untuk memberi petunjuk kepada segala manusia dan untuk memperbaiki masyarakat, maka para rasul itu harus memiliki sifat-sifat wajib sebagaimana berikut, dan juga sifat mustahilnya ya. Apa aja sifatnya? Yang pertama adalah benar atau jujur, sidku, sidik, dan tidak mungkin suka berbohong. Kayak kita ini mungkin ada bohong-bohongnya ya, atau kadzib gitu ya, itu tidak ada dalam rasul sifat bohong atau kadzib itu. Kemudian yang selanjutnya, amanah atau dapat dipercaya, dan tidak mungkin juga nabi dan rasul itu khianat. Jadi apapun yang dikatakan oleh beliau, semuanya rasul itu adalah benar dan dapat dipercaya, reliabilitasnya ya, valid ya, tidak ada hoax begitu ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan perintah dan larangan atau tablik, punya sifat tablik atau ya menyampaikan perintah dan larangan, apapun perintah disampaikan ya. Kemudian larangan ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mungkin menyembunyikan ajaran atau kitman ya. Apa yang ilmu-ilmu yang disampaikan oleh malaikat itu semuanya sudah disampaikan oleh nabi dan rasul, oleh rasul maksudnya ya,
kepada umatnya dan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Ya, kemudian yang keempat yaitu fatonah atau cerdas, ya, menyampaikan Al-Quran 30 juz ya, secara berkala ya, dan itu dihafal oleh Rasul, maka itu saya kira adalah suatu level cerdas yang tidak orang biasa itu miliki ya. Nah, dan tidak mungkin pelupa atau ghaflah begitu ya, cerdas, ingatannya bagus. Kemudian adapun sifat jais, mungkin para rasul itu adalah sama seperti sifat manusia juga ya, bahkan dijadikan contoh bagi sekalian manusia, maka mereka pun mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasa, arodu basyariyah, arodul basyariyah, maksudnya punya keinginan ya manusiawi, makan, berkeluarga, kemudian suntuk juga, penat, kemudian ya meninggal seperti manusia pada umumnya ya, yang hidup pasti mati, merasakan enak dan tidak enak, nyaman tidak nyaman, sehat sakit juga, kemudian yang semuanya itu tapi tidak mengurangi kedudukannya sebagai rasul ya. Kalau kita ini ya sakit menjadi atau bodoh itu hina gitu. Tapi kalau sifat-sifat yang dimiliki rasul kayak sifat manusiawinya para rasul itu ya tidak menurunkan sama sekali derajat beliau sebagai seorang rasul, begitu kira-kira ya. Nah, kemudian sifat as-sam'iyah, sam'iyat ya, hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan akal semata-mata dan hanya dapat diketahui dari keterangan yang kita terima dari sumber agama sendiri ya, ini dari kitab Allah dan keterangan Rasul. Nah, diantaranya ya sifat as-sam'iyat adalah malaikat dan kitab-kitab Allah, hari kemudian, hinggaan atau kodok dan kodar. Termasuk soal-soal itu juga adalah tentang jin, surga, neraka, hal ihwal kubur dan lain sebagainya ya. Ada hal-hal yang memang tidak masuk akal ya dalam nalar kita ya, tapi itu semuanya ada dan dijelaskan oleh para rasul di dalam kitab ya, maksudnya yang tertulis di dalam kitab itu semuanya, dan itu semuanya harus kita imani. Malaikat, surga, neraka, kubur, kemudian kodok-kodar ya, tentang takdir, kemudian jin, surga, jin, dan hari kiamat dan seterusnya, itu kita ini nggak tahu wujudnya tapi harus iman ya. Maksudnya ya mata nggak bisa ngelihat emang ya, panca indera kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngerasain, tapi kita harus punya keyakinan. Kemudian yang keempat, iman kepada kitab Allah ya. Allah menurunkan wahyu yang berisi petunjuk-petunjuk suci kepada para utusannya. Yang petunjuk-petunjuk itu kemudian dihimpun menjadi kitab yang dinamakan kitab-kitab Allah ya, yang berisi perintah dan larangan syariat, janji baik dan buruk, nasihat dan petunjuk cara hidup beribadah. Kita percaya bahwa kitab-kitab itu bukan pikiran makhluk ya, bukan karangan rasul ngada-ngada, itu nggak ada ya. Kitab yang masyhur kita tahu ada kitab Zabur ya, itu kitabnya Nabi Daud ya, maksudnya kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, berisi doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat dan hikmah ya. Ini mengikuti syariat Nabi Musa. Nah, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ya, isinya hukum-hukum syariat dan kepercayaan yang benar. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, isinya seruan-seruan kepada manusia agar bertauhid. Nah, ini mulai bertauhid kepada Allah, menghapuskan sebagian dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat, kitab sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad ya, berisi syariat,
menghapuskan sebagian isi dari kitab Taurat, Zabur, Injil yang sudah tidak sesuai dengan zamannya. Nah, turunnya itu bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada hal-hal yang tidak masuk di nalar, maksudnya tidak bisa diindra, ya, bukan tidak masuk di nalar, tidak bisa diindra secara panca indera, tapi ya, kita wajib percaya akan datangnya hari kiamat atau akhirat, ya sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, diterangkan bahwa hari akhir, ya, akan datang suatu hari di mana semua makhluk yang akan menjadi rusak dan binasa, itulah hari kiamat. Setelah itu akan membangkitkan semua manusia itu dari kuburnya dengan isyarah sangkakala, trompet tadi yang ditrompet oleh malaikat, yang ditutup oleh malaikat, kemudian diperiksa semua amal masing-masing untuk dihitung dan ditimbang semua amal kita apapun itu, ya. Kemudian diberi balasan sesuai yang kita kerjakan. Kita berbuat buruk, kemudian dibalasnya siksa neraka. Kalau seandainya kita ini baik, ya dimasukkan kepada surga dan segala kenikmatannya. Dijelaskan juga itu di dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, ini yang menjadi kita ini masih perlu sekali, ya, segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, termasuk yang jodoh, mati, kemudian rezeki, nah itu masuk pada qada dan qadar, ya. Percaya bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, semuanya itu menurut apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan Allah, ya, sejak sebelumnya, zaman azali, ya. Dulu itu ini sudah ditulis, ya, dari zaman dulu. Nasib baik, nasib buruk, kita ini kaya atau miskin, ya, itu semuanya sudah ditulis, ya, sebenarnya. Nah, tapi tidak dapat mengetahuinya sebelum terjadi, ya, qada dan qadar itu. Nah, maka dalam hakikatnya, ya, kebetulan itu tidak ada, ya. Maka kalau kita ini wajib yakin dan percaya tentang qada dan qadar, ya, dan kebetulan itu tidak ada, semuanya itu sudah di setting skenario Allah. Artinya nasib baik maupun nasib buruk, ya. Dan kita ini kan punya misi di dunia ini, yaitu bagaimana proses itu semuanya kita lalui. Nah, dan yang akan menjadi nilai atau amal baik maupun buruk kita itu ya dari bagaimana kita menghadapi qada dan qadar itu, begitu, ya, adik-adik sekalian. Baik, kemudian yang selanjutnya, ya, bab terakhir, faslun fi makna kalimat tauhid wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, ya. Makna la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang wajib disembah, ya, fil wujud illallah, ya, dalam wujudnya kecuali Allah, ya. Kita ini semuanya wajib menyembah kepada Allah, dan ketika tidak menyembah kepada Allah dinamakan syirik, dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni adalah ibadah yang perbuatan yang tidak dapat diampuni adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, adik-adik sekalian, saya kira itu penjelasan dari saya terkait kitab Safinatun Najah, kemudian pengarangnya, rukun Islam, rukun iman, dan juga kalimat tauhid. Diskusi ini kita lanjutkan di kolom komentar, dan juga kita lanjutkan seandainya ada pertanyaan, kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tatim bin hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum ala husni tamamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.